Kalau Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa ini akan gagal menjalankan perintah Allah nih, ibaratnya tuh kayak produk gagal gitu Kak. Nah, yang aku tanyain itu, kenapa Allah Bapa itu masih mau menciptakan Adam dan Hawa? Justru kan gara-gara dia membuat produk gagal ini, dia jadi sulit sendiri gitu Kak. Kalau kamu mengatakan Adam dan Hawa produk gagal, saya tanya, yang berdosa Tuhan atau Adam? Adam. Yang salah Tuhan atau Adam? Adam Kak. Ini pun narasimu tadi menjijikkan menurut saya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik. Bisa-bisanya kau bilang Tuhan menciptakan produk gagal. Gak tahu diri ya. Kalau nggak ada Adam dan Hawa, nggak ada muncung kau itu. Yang nggak sopan itu. Aku minta maaf ya kayak tadi sempet bikin kakak emosi, padahal aku emang benar-benar nggak tahu Kak. Agatha emosi ketika saudara Joe berkata, Adam dan Hawa produk gagal Allah, tetapi endingnya bikin terharu. Ulasan ini sangat menginspirasi. Mari saudara berkenan menonton sampai tuntas. Halo Jo. Halo Kak. Ya, Islam Halo. Kristen bro. Ya, Kristen. ya mau bertanya apa silakan. Aku tuh bingung soal mekanisme penciptaan gitu Kak. Yang aku tahu Tuhan kan sudah tahu nih Kak kan kita akan jatuh dalam dosa kan dari awal permulaan nih Kak. Nah terus yang aku bingung itu ibaratnya kalau Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa ini akan gagal menjalankan perintah Allah nih. Kalau aku ibaratnya tuh kayak produk gagal gitu Kak. Nah, yang aku tanyain itu, kenapa Allah Bapa itu masih mau membuat kita gitu, masih mau menciptakan Adam dan Hawa? Justru kan gara-gara dia membuat produk gagal ini, dia jadi sulit sendiri gitu Kak. Kalau kamu mengatakan Adam dan Hawa produk gagal, saya tanya, yang berdosa Tuhan atau Adam? Adam. Yang salah Tuhan atau Adam? Yang salah itu Adam Kak. Ini pun narasimu tadi menjijikkan menurut saya. Coba kamu baca. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik. Bisa-bisanya kau bilang Tuhan menciptakan produk gagal. Gak tahu diri ya. Kalau nggak ada Adam dan Hawa, nggak ada muncung kau itu. Yang nggak sopan itu. Hormati Tuhanmu. Kalau Tuhan itu tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanya dia sudah mempersiapkan semuanya. Makanya diciptakan dulu makanannya Adam dan Hawa. Kalau Tuhan itu tidak mengasihi, apakah Tuhan akan membiarkan kalian itu tidak diselamatkan oleh Kristus? Kamu itu produk gagal. Jangan katakan Adam dan Hawa itu produk gagal. Jangan seperti itu ya. Baca dong Alkitabnya dengan benar, dengan hikmat, dengan kasih. Allah ini mengasihi kita. Walaupun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lihat kasihnya Tuhan yang begitu besar. Dia tetap menyelamatkan Adam dan Hawa kan? Makanya ada ikon Adam dan Hawa ditarik dari kuburan, dari antara dunia orang mati. Di dalam Mazmur dikatakan, dia mengangkat manusia itu dari dunia orang mati. Jadi jangan kamu mengatakan
Adam dan Hawa ini produk gagal. Kau lebih apa lagi kau? Produk rusak kau. Produk cocok dibuang ke tong sampah gitu. Adam dan Hawa itu cuman melakukan pelanggaran itu. Makan dan buah. Dosamu kayaknya lebih banyak dari Adam dan Hawa. Kita menghormati nenek moyang kita. Kita menghormati Adam dan Hawa. Ingat ya, keadilan Allah berjalan beriringan dengan kasihnya Allah. Kalau kamu tidak mengerti mekanisme penciptaan, Allah itu menciptakan manusia itu karena kasih. Sekalipun Adam dan Hawa dalam pengujiannya dia gagal, Allah itu tetap mengasihi Adam dan Hawa. Sehingga hari itu juga Adam dan Hawa yang harusnya mati, tetapi Allah menyiapkan kurban untuk Adam dan Hawa. Dipakaikannya baju dari kulit domba sehingga ada darah yang tertumpah. Itulah kurban pertama yang dilakukan Allah. Makanya ada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Manusia ini dari tanah. Apakah Allah tidak mengasihi dunia ini? Apakah Allah tidak mengasihi tanah ini? Mengasihinya. Sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Allah itu tahu akan masa depan. Tetapi itu bukan penentuan Allah. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan memiliki kehendaknya masing-masing. Kalau kamu mengatakan harusnya Allah tidak menciptakan produk yang gagal, berarti Allah menciptakan Adam itu seturut dengan kehendak Allah. Adam dan Hawa itu tidak punya kehendak lain sendiri gitu. Kan tidak demikian. Gitu ya Jo ya. Jadi tidak ada konsep takdir. Di dalam iman Kristen itu semua memiliki kehendak. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah itu mengasihi, maka manusia itu juga mengasihi. Kalau Allah itu memiliki kehendak, maka manusia juga memiliki kehendak. Kalau Allah itu berkuasa, manusia juga diberikan kuasa. Sejak semula manusia itu diciptakan, diberinya otoritas apa? Berkuasalah atas ternak-ternak, atas burung-burung di udara. Kuasailah bumi dan taklukkanlah semuanya. Bahkan manusia itu disuruh jadi Tuhan di dunia ini. Berkuasa. Terus di mana yang produk gagalnya? Coba Jom. Saya tanya, apa produk gagal Tuhan? Bukan gitu sih Kak, maksudnya. Yang saya bingungin itu aja. Apa yang kamu bingungkan? Setahuku kan di Alkitab kan Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu kan segambar serupa dengan Dia. Tapi kenapa ketika di Taman Eden, ketika dia digoda gitu, kok dia bisa akhirnya melanggar perintah Tuhan gitu? Padahal kan dia itu kan segambar dan serupa dengan Allah. Bukankah berarti di dalam Adam dan Hawa itu ada hikmat? Baru saya tadi jawab, Allah punya kehendak, maka manusia itu juga punya kehendak. Apakah kehendak manusia itu ditentukan oleh Tuhan? Tidak. Atas kehendaknya sendiri, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Padahal Tuhan sudah mengatakan gini kan, Adam, Hawa, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi tentang pohon yang di tengah-tengah itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati.
Tuhan menguji di situ. Jadi Adam dan Hawa yang tidak tahan uji, apakah adalah kesalahan Allah? Tidak. Walau demikian juga, Allah itu sudah menyiapkan sesuatu yang baik kepada Adam dan Hawa. Apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Keturunan perempuan itu akan meremukkan keturunan iblis itu. Di situ Tuhan sudah merancangkan keselamatan itu. Karena Hawa ini kan digoda oleh si iblis. Perjanjian Allah itu antara iblis dengan perempuan loh. Makanya Kristus itu lahir dari perawan. Keturunan perempuan ini akan mengalahkan iblis, ular itu. Siapa keturunan perempuan itu? Kristus. Siapa yang dikalahkannya? Iblis. Di situ pun manusia dimenangkan oleh Tuhan. Kurang. Gagal. Enggak. Tuhan itu enggak pernah gagal. Tuhan mengetahui masa depan. Tetapi Tuhan tidak menakdirkan itu. Karena manusia juga memiliki kehendaknya masing-masing. Contoh ya Jo. Kamu berzina. Apa kamu mau bilang? Itu kehendak Tuhan atau kehendak kamu? Kehendak saya, kehendak manusia. Manusianya yang salah. Iya. Apakah salah Tuhan ya? Enggak. Kalau kamu minta maaf sama Tuhan, Tuhan ngampuni nggak? Karena dia setia dan adil, mengampuni, Kak. Kalau dia sudah mengampuni kamu, kurang kasihnya. Enggak, Kak. Kasihnya kan enggak berkesudahan. Iya, keren kan? Jangan bilang lagi Tuhan menciptakan produk gagal. Kamu yang gagal, jangan menyalahkan Tuhan. Bisa jadi nanti kamu juga gitu, punya pasangan. Pasanganmu nggak sesuai dengan keinginanmu. Kok bilang pasanganmu yang gagal? Padahal kamu sebagai laki-laki yang tidak mendidiknya. Gitu kan? Jangan pernah menyalahkan orang, tetapi introspeksi diri. Merenung, itu lebih baik. Oke, Kak. Aku minta maaf ya Kak ya, tadi sempet bikin Kakak emosi, padahal aku emang benar-benar nggak tahu Kak, apalagi kan aku ibaratnya aku Kristen dari gini, bro. lama. Cuma Karena gini bro, baru ada di dalam Alkitab gitu loh Kak. ya. Baru benar-benar mau baca Alkitab lagi gitu loh Kak. Di Alkitab dikatakan ini, hanya Allah yang baik. Manusia itu nggak ada yang baik. Hanya Allah yang baik. Jadi kalau Allah itu baik, bolehkah kita bilang demikian? Kita harus menghargai Tuhan kita. Kita harus menghormati Tuhan kita. Mungkin tadi perkataanku salah, pemikiran salah kan. Ya aku juga makasih Kak udah dijelasin gitu tadi sama Kak Agatha juga gitu. Siap. Gitu. Jadi kita harus sangat menghargai Tuhan kita. Dia itu kasih dan adil. Tadi kamu keren tuh Bu ayatnya. Sebab Allah itu setia dan adil. Kalau dia setia dan adil, kita setia nggak sama Tuhan? Belum tentu kan? Iya. Belum tentu. Kadang kita setia sama mamon. Kadang kita setia kepada iblis. Kita bahkan lebih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan iblis daripada yang diinginkan Tuhan. Betul nggak? Iya. Segitupun Tuhan bilangnya apa? Aku mengasihimu anakku.
aku mengampunimu juga. Jangan lagi bilang Tuhan itu menciptakan produk gagal, aku marah. Ya Kak, maaf ya kayak tadi bikin marah Kak. Aku pemikiranku salah, perkataanku juga karena aku nggak paham sih Kak, itu aja sih Kak. Karena ya Iya, itu kan tadi aku bilang aku tuh aku Kristen dari lahir Kak, cuma ya baru-baru karena ada beberapa masalah baru mau baca Alkitab lagi gitu sih Kak. Ibaratnya aku masih Kakak udah bertumbuh jauh, aku masih bibit gitu Kak, masih kecil-kecil gitu loh Kak, ibaratnya mah nggak begitu. apa-apa. Kita semua belajar kok. Kita masih punya waktu. Semua yang di bawah ini murid. Saya juga murid. Kita semua ini murid. Nggak ada guru di sini. Guru kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua murid. Makanya Yesus bilang apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita ini semuanya murid Yesus. Ada yang baru belajar, ada yang sudah belajar, ada yang lagi belajar, dan ada yang tidak henti-hentinya belajar. Kita semua sama di mata Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu aja. Ada lagi yang mau ditanya, Jo? Satu lagi deh Kak. Ya, Boleh. waktu Nuh itu kejadian air bah itu, sebelum kejadian itu kan si Nuh kan disuruh tetap kasih tahu kan harus ikut Tuhan gitu. Nah, apakah dia sempat menjangkau keseluruhan dunia ini gitu Kak? Maksudnya sebelum Dari air bah, 8 orang. cara menyampaikan firman Tuhannya gimana caranya gitu Kak, ke biar semua orang itu. Sama, Nuh itu adalah tipologi dari Kristus. Kristus itu kan gitu. Ayo semuanya datang kepadaku. Kan Yesus mendirikan gereja. Sama seperti Nuh mendirikan bahtera. Semua yang masuk ke dalam aku, kata Yesus kan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan selamatkan gitu kan, kata Yesus. Siapa yang ngikutin Nuh masuk ke bahtera akan selamat dari air bah. Jadi Nuh ini adalah tipologi dari Kristus. Nuh mendirikan bahtera, Yesus mendirikan gereja. Bait Allah itu. Kita ini gereja-gerejanya itu. Jadi siapa yang masuk ke dalam Kristus, makanya kita kan tiap minggu atau tiap hari disuruh Tuhan Yesus kan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Inilah yang kuteruskan, kata Paulus, yang kuterima dari Yesus, bahwa malam di mana Yesus itu menyerahkan nyawanya, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, mengambil cawan dan mengucap syukur dan memateraikan sebagai perjanjian baru itu, makanlah ini, terimalah ini, tubuh dan darahku yang kuserahkan bagimu, dan perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk memperingati aku sampai Tuhan datang. Jadi kita makan dan minum darah Kristus, kita masuk ke dalam Kristus. Kita sudah di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Sama seperti orang-orang yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Itu orang-orang yang selamat. Jadi Nuh itu adalah tipologi dari Kristus. Dari 8 orang, coba 8 orang kamu tidurkan coba. Yesus itu dibaringkan kan mati. Jadi infinity. Tidak terhingga yang selamat. Betul nggak? Iya. Dari 8 orang itu semua dunia ini jadi baru dan menjadi banyak manusia kan? Dari 8 orang itu, dari Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Jadi miliaran manusia. Betul nggak? Iya Pak.
Gitu. Jadi bagaimana cara Nuh? Ya sama seperti yang dilakukan Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah engkau? Yohanes 11 ayat 25-26. Sama seperti Nuh juga mengatakan hal yang sama. Masuk ke dalam bahtera ini, maka kamu akan selamat. Tetapi orang-orang kan menertawakannya, sama seperti RT 6 yang di bawah ini. Ketika kita memberitakan penyaliban Kristus, mereka menertawakan. Sama seperti Nuh ketika mengatakan, nanti mau ada air bah masuk ke dalam. Orang-orang ketawa, ini musim kemarau. Kapan hari ceritanya ada air bah? Orang-orang nolak Nuh kan, kau gila. Bahkan dikatakan gila dia kan. Sama seperti Kristus yang mengatakan, aku kebangkitan itu, tetapi orang banyak yang mengira dia gila. Yesus juga dibilang gila kan? Benar nggak? Iya. Terus jawab Yesus apa? Bagaimana orang gila mengusir itu setan? Jadi Nuh ini juga dianggap gila. Ini tipologi dari Kristus. Itu adalah nubuatan bahwa Kristus juga dianggap gila. Sama seperti Nuh. Seperti itu, bro. Demikian Musa. Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Betul nggak? Ya. Sama seperti Kristus membawa semua manusia dari perbudakan dosa. Sama seperti Yunus. 3 hari mati dalam perut ikan. Itu Yesus itu 3 hari mati dan bangkit. Sama seperti Abraham yang mengorbankan anaknya, demikian Bapa mengorbankan anak tunggalnya. Jadi nabi-nabi itu diutus. Itu adalah nubuatan-nubuatan, tipologi dari Kristus itu sendiri. Ayub, coba, Ayub dicobai kan, betul nggak? Iya. Apakah dia menghujat Tuhan? Dia taat kan? Sampai mati kan? Ketaatan Ayub itu adalah ketaatan Yesus. Kenapa Ayub dengan jalannya seperti itu? Padahal dia orang kaya kan? Terus dia dicobai kan? Dicobai iblis kan? Sama seperti Kristus. Dia adalah yang mempunyai kerajaan surga, tetapi dia dicobai iblis. Apa yang dia lakukan? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi semua nabi-nabi itu dengan kisahnya seperti itu menggambarkan Kristus. Ini perjanjian lama dari Taurat, kitab nabi-nabi sampai Mazmur Daud. Ini adalah nubuatan tentang satu orang, siapa? Mesias yang akan datang. Kesaksian nabi-nabi itu ditulis dalam perjanjian lama. Kesaksian para rasul, mereka yang melihat sendiri Mesias itu seperti nubuatan yang dituliskan oleh nabi-nabi, itu disaksikan di sini dan dituliskan. Nah itu. Jadi kalau orang Kristen bisa menjelaskan kitabnya ini, bicara tentang satu orang, yaitu Kristus Yesus. Kesaksian nabi-nabi, kesaksian para rasul, itu tentang satu orang. Ada benang merahnya. Orang Kristen pasti tahu itu semua. Gitu. Jadi kisah Nuh itu adalah kisahnya Yesus yang mendirikan gereja, yang mendirikan bait Allah. Kita ini adalah gereja, kita adalah bait Allah itu. Kisah Musa itu adalah kisah Kristus. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya, Jo? Nah, terus Kak, sesudah kejadian air bah itu, kan Tuhan bikin pelangi tuh Kak. Tandanya buat itu tuh yang aku bingung, apakah dia membuat pelangi itu sebagai tanda
Oke, saya nggak Janji mau dia, lagi janji kamu. dia nggak akan memusnahkan lagi. Nah, itu tuh maksudnya Allah itu Busurku, ya, menyesal busurku karena akan, banyak jiwa yang bukan, hangus, bukan, jiwa yang tidak selamat atau gimana tuh, Kak? gimana, Kenapa? gimana? Jadi pas dia bikin pelangi itu tuh tanda Allah sedih karena banyak jiwa yang nggak selamat atau Bukan, gimana? bukan. Dia janji sama Nuh nggak akan melakukan itu lagi. Itu kan kiamat yang pertama itu, zaman Nuh. Semua kan, bumi ini kan, mati semua. Nggak ada satupun yang selamat kan, kecuali yang masuk ke dalam bahtera. Baik 8 orang dan hewan-hewannya. Itu kiamat yang pertama. Bumi ini penuh dengan air, ditenggelamkan. Tuhan itu membuka tingkap-tingkap dari dalam bumi dan dari atas langit. Dan dia berjanji kan kepada Nuh, akan kuletakkan busurku di awan. Itu akan menjadi perjanjian. Aku tidak akan memusnahkan lagi bumi ini. Seperti itu. Jadi nanti kiamat ini sama seperti di zamannya Nuh. Ada itu di dalam Korintus dikatakan. Langit yang baru dan bumi yang baru itu akan sama seperti yang kisahnya Nuh. Dosa itu akan dimusnahkan seperti demikian. Seperti itu. Jadi itu tanda janji bahwa Allah itu tidak akan memusnahkan bumi ini. Bumi ini nanti nggak akan dihancurkan. Tetap kita di bumi yang ini. Tetapi dengan dosa yang sudah diperbaiki. Sama seperti di zaman Nuh. Bukan yang dihancurkan bumi ini. Orang udah dia ciptakan dihancurkan. Tetapi diperbaiki. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Kan sering dengar di pemakaman telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak siapa, Ibu siapa gitu. Aku pikir rumah Bapak itu ya di atas, ya di surga itu, bukan bumi yang udah jelek kayak gini, yang udah rusak kayak gini. Yesus bilang, aku dari sorga, kamu dari bawah. Betul nggak? Kamu dari bumi. Bener nggak? Pernah dengar itu? Iya. Padahal Yesus itu berasal dari Bapa kan. Sorga itu adalah Bapa. Sorga itu adalah Bapa. Jadi sorga itu bukan tempat. Di manakah Bapa bersemayam? 1 Timotius 6 ayat 16. Dalam terang, tak terhampiri. Terang itu tempat, bukan. Terang itu adalah keadaan kemuliaan Allah. Jadi sorga itu adalah Bapa. Makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Terus dia bilang juga, aku datang dari sorga. Ya karena Bapa itu adalah sorga itu. Keadaan di mana nanti kita ini menyatu dengan Allah melalui pengantara kita manusia Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 24. Jadi nanti kita ini tetap di bumi yang baru dan langit yang baru. Bumi ini yang kita pijak ini. Inilah tempat kita. Tetapi dosa, iblis, dan maut itu sudah dimusnahkan. Sudah dihancurkan. Sama seperti di zaman Nuh. Makanya gereja ini adalah bahtera Nuh. Kita ini adalah orang-orang yang di dalam bahtera Nuh. Kristus itu adalah kepalanya. Saudara, sebuah kesimpulan yang keliru ketika kita berkata bahwa Adam dan Hawa adalah produk gagal Allah. Kita perlu mengerti dan memahami dalam mekanisme penciptaan. Allah adalah perencana yang sempurna. Allah menyiapkan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan bagi manusia. Itu sebabnya
manusia dicipta oleh Allah pada hari yang ke-6. Itu terjadi setelah segala ciptaan lain yang mensuplai keberlangsungan hidup dari Adam dan Hawa telah terlebih dahulu disediakan oleh Allah. Hal itu tidak bisa kita pungkiri, menunjukkan bahwa Allah adalah perencana yang sempurna dan apa yang diperbuatnya selalu baik adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berulang-ulang menegaskan, baik itu di Kejadian 1 ayat 4, Kejadian 1 ayat 10, Kejadian 1 ayat 12, Kejadian 1 ayat 18, bahwa apa yang Allah ciptakan selalu baik adanya. Bahkan ketika Allah sudah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, maka kisah penciptaan disimpulkan di dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ketika puncak penciptaan Allah, yaitu manusia, dilakukan, maka firman Tuhan memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah sungguh amat baik. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi apa yang Tuhan buat tidak pernah gagal, tetapi selalu sukses dan berhasil menurut keinginan, kemauan, dan kehendak Allah itu sendiri. Jadi Adam dan Hawa kalau disimpulkan sebagai produk gagal Allah, itu merupakan sebuah konklusi yang keliru dan salah. Allah bukanlah sumber kejahatan. Allah bukanlah sumber dosa. Tetapi yang benar adalah Allah memberikan free will, kehendak bebas kepada Adam dan Hawa sebagai ciptaan pertama, termasuk juga kepada saudara dan saya, kita semua. Bukan Allah yang menentukan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu adalah atas dasar mereka menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Itu adalah keputusan mereka yang mendengarkan bujuk rayu iblis, sehingga mereka akhirnya tidak menaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 jelas menegaskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat firman Tuhan ini memiliki makna yang sangat luas. Tetapi intisarinya adalah rancangan Allah tidak pernah rancangan kecelakaan atau rancangan kejahatan, tapi selalu rancangan damai sejahtera untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh ciptaannya. Dalam konteks bacaan kita ini, umat Israel menyembah ilah-ilah lain sehingga mereka dibuang ke dalam pembuangan. Bukan karena dasar Tuhan jahat sehingga mereka ada dalam pembuangan.
Mereka dibuang oleh karena Tuhan ingin memproses, memurnikan, menyempurnakan, mengubahkan mereka. Sehingga mereka sadar akan keberdosaannya. Dan mereka kembali bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jadi pilihan manusia yang membuat mereka terbuang. Tapi Allah sebagai Allah yang adil, sekaligus sebagai Allah yang kasih, Dia bertindak untuk mendisiplin umatnya sehingga menjadi bangsa atau umat yang sadar dan bertobat. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Meskipun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, gagal untuk taat kepada Allah, tetapi Adam dan Hawa tidak dibuang oleh Tuhan, tidak dilenyapkan oleh Tuhan. Justru ketika Adam dan Hawa mengatasi rasa malu mereka dengan mengambil daun pohon ara, yang mana hal itu tidak memadai, maka Allah didasari kasih-Nya berkenan mengorbankan binatang, sehingga darah binatang itu tumpah ke tanah dan kulit dari binatang itu dikenakan kepada Adam dan Hawa. Ini menunjukkan kepedulian dan kasih Allah kepada Adam dan Hawa, sekaligus menunjukkan, membuktikan, sekalipun Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, tapi hal itu tidak merintangi, tidak menghalangi kasih Allah mencari, bahkan memulihkan kehidupan Adam dan Hawa. Jadi kegagalan Adam dan Hawa tidak membuatnya dilenyapkan oleh Allah, tapi justru itu sebagai sarana dan peluang kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kasih-Nya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas bagi Adam dan Hawa, termasuk sebenarnya bagi seluruh umat manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pemberian yang terbaik, anugerah yang sempurna, datangnya dari Bapa. Kenapa? Karena rancangan yang ada dalam diri Bapa selalu rancangan yang terbaik. Oleh karena itu, jangan salah mengerti, mengenal, memahami Allah kita. Dia adalah Allah Bapa yang baik, yang mana apa yang diperbuat tidak pernah gagal. Yang membuat gagal itu adalah diri manusia yang tidak tunduk, patuh dan taat kepada Allah sebagai pemilik rancangan yang sempurna.